Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Tetap semangat ya. Saya Waftan Hairil Al-Khalifi mau bercerita tentang Isra Mi'raj. Teman-teman, setiap tanggal 27 Rajab kita selalu memperingati Isra Mi'raj. Sebelum kita mulai ceritanya, kita ulas dulu ya arti dari kata Isra Mi'raj. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sedangkan arti kata Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Oke, kita mulai ya ceritanya. Bermula dari meninggalnya paman Nabi yaitu Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Nabi semakin dibenci oleh orang-orang kafir. Nabi sangat bersedih. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk membawa Nabi Muhammad jalan-jalan biar tidak sedih lagi. Pada suatu malam, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan diajak ke sumur Zam-Zam. Disitulah malaikat Jibril membelah dada Nabi untuk dibersihkan amal-amal buruknya, untuk persiapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad jalan-jalan melewati Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menaiki buraq, hewan yang menyerupai kuda. Kalau buraq melaju, kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Wah, seru ya. Aku mau ikut dong naiki buraq. Setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi sholat 2 rakaat. Dan malaikat Jibril membawa 2 gelas yang berisi susu dan khamr. Nabi memilih susu dong, karena khamr itu haram dan tidak boleh diminum. Lalu, Nabi melanjutkan perjalanannya ke atas 7 langit. Di setiap langit, Nabi bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh, di langit yang terakhir, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di langit ketujuh ini, Nabi Muhammad diperlihatkan surga yang sangat indah dan sangat istimewa. Selanjutnya, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Nabi Muhammad diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat 50 waktu sehari semalam. Wah, banyak sekali ya itu. Tapi Nabi melaksanakannya. Lalu turun di langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa lagi. Dan Nabi Musa bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu?" Nabi Muhammad menjawab, "Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat 50 waktu sehari semalam." Nabi Musa pun berkata, "Mintalah keringanan kepada Allah, umatmu pasti tidak akan sanggup melaksanakannya." Nabi pun naik lagi meminta keringanan kepada Allah dan dikabulkan menjadi 10 waktu sehari semalam.
Nah, lumayan nih dapat kortingan. Tapi Nabi Musa tetap saja menyuruh Nabi Muhammad meminta keringanan lagi. Nabi Muhammad pun naik lagi meminta keringanan kepada Allah dan dikabulkan lagi menjadi 5 waktu sehari semalam. Nabi Musa tetap saja menyuruh Nabi Muhammad meminta keringanan. Akhirnya Nabi Muhammad berkata, "Wahai Musa, aku sangat malu kepada Allah. Aku menerima keputusan yang terakhir ini." Lalu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke Masjidil Aqsa. Setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi sholat dan malaikat Jibril menghadirkan para ruh-ruh para nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholatnya. Lalu Nabi pun pulang ke Mekah sebelum pagi tiba. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi juga diperlihatkan siksa-siksa neraka. Di antaranya adalah segerombolan orang yang kepalanya dihancurkan sampai hancur lebur dan utuh lagi, dihancurkan lagi, utuh lagi, begitu seterusnya. Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah orang-orang itu?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Merekalah orang-orang yang malas dan enggan melaksanakan sholat 5 waktu." Demikian tadi cerita Isra Mi'raj. Dijelaskan pada surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barakna hawlah. Al-ayat. Dan surat Al-Najm ayat 13 sampai 17. Sebagai bukti kekuasaan Allah bahwa neraka dan surga nyata adanya. Dan kita harus mengutamakan sholat 5 waktu karena itu Allah sendiri yang memerintahkannya kepada Nabi Muhammad, tidak melalui malaikat Jibril. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.